Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul tentang perencanaan strategi pemasaran. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama itu terdiri dari saya sendiri, Ima Thaifatul Jannah, serta rekan-rekan kami yang bernama Firda, Ashari, serta Ziti. Di sini ada bahasan yang pertama adalah perencanaan strategi. Definisi perencanaan strategi. Perencanaan strategi itu adalah proses sistematis perusahaan untuk menentukan arah jangka panjang, mulai dari membaca situasi, merumuskan taktik, eksekusi, hingga evaluasi, agar bisa bertahan dan menang dalam persaingan bisnis. Selanjutnya adalah proses perencanaan strategi. Yang pertama adalah visi dan misi. Ini perusahaan tuh harus menetapkan arah dan tujuan dasar perusahaan. Yang kedua adalah analisis lingkungan. Itu adalah memetakan kekuatan atau kelemahan, baik peluang ataupun ancaman. Ini bisa melakukan dengan analisis SWOT. Bisa disebut dengan analisis SWOT. Lalu, perusahaan itu melakukan perumusan strategi, di mana memilih taktik bisnis yang paling sesuai dengan kondisi. Lalu yang keempat adalah mengimplementasikan atau mengeksekusi taktik tersebut ke lapangan. Lalu setelah melakukan eksekusi ataupun implementasi itu, perusahaan itu melakukan evaluasi dan pengendalian atau mengukur keberhasilan dan merevisi strategi jika ada yang meleset. Konsentrasi produk merupakan pendekatan bisnis yang berfokus pada kualitas dan keunggulan produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang menggunakan pendekatan ini cenderung percaya bahwa konsumen akan memilih produk yang memiliki kualitas terbaik, fitur unggulan yang serta kinerja yang tinggi. Oleh karena itu, perusahaan lebih banyak menekankan pada kegiatan produksi inovasi produk serta meningkatkan kualitas barang atau jasa yang ditawarkan. Pendekatan orientasi produk biasanya banyak digunakan oleh pengusaha yang berfokus pada pengembangan teknologi, atau inovasi. Orientasi pasar. Pasar merupakan pendekatan bisnis yang menekankan pada pemahaman terhadap pendahuluan terhadap kebutuhan dan keinginan konsumen. Perusahaan yang menggunakan pendekatan ini akan berusaha memahami apa yang dibutuhkan oleh pasar, kemudian mengembangkan produk atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan kata lain, perusahaan tidak hanya berfokus pada produk, tetapi juga memperhatikan kepuasan konsumen sebagai tujuan utama. Orientasi pasar merupakan pendekatan pemasaran yang berfokus pada identifikasi dan pemenuhan kebutuhan konsumen. Dalam praktiknya, banyak perusahaan modern yang lebih mengutamakan pendekatan orientasi pasar karena dianggap lebih mampu menciptakan hubungan jangka panjang
pada konsumen. Dengan memahami kebutuhan dan keinginan konsumen, perusahaan dapat menghasilkan produk atau layanan yang lebih relevan. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa produk lebih menekankan pada kualitas dan keunggulan, sedangkan orientasi pasar lebih menekankan pada pemahaman kebutuhan konsumen. Baik, selanjutnya yaitu pengertian tentang desain portofolio bisnis. Desain portofolio bisnis adalah suatu konsep yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola, mengatur, dan mengevaluasi berbagai produk, layanan, atau unit usaha yang dimiliki agar dapat memberikan hasil yang maksimal. Dalam hal ini, perusahaan tidak hanya memiliki satu produk saja, tapi biasanya terdiri dari beberapa produk dengan tingkat keberhasilan yang berbeda. Melalui desain portofolio bisnis, perusahaan akan melakukan analisis terhadap setiap produk atau unit usaha. Seperti contohnya melihat keuntungan, peluang pertumbuhan, serta posisi produk di pasar. Dari analisis tersebut, perusahaan dapat menilai produk mana yang bisa memberikan keuntungan besar dan juga bisa mengetahui produk mana yang berpotensi untuk berkembang serta produk yang kurang efektif bahkan merugikan perusahaan. Nah, jadi tujuan utama dari desain portofolio bisnis ini adalah agar perusahaan dapat mengambil keputusan yang tepat seperti mempertahankan produk serta mengembangkan produk yang memiliki potensi atau menghentikan produk yang tidak memberikan keuntungan. Dengan pengelolaan portofolio yang baik, perusahaan dapat lebih fokus untuk mengalokasikan sumber daya, sehingga bisnis menjadi lebih efisien, terarah, dan mampu bersaing di pasar. Mungkin secara singkat, desain portofolio bisnis ini adalah cara perusahaan mengatur dan menilai semua produk yang dimiliki untuk menentukan mana yang harus dipertahankan, dikembangkan, atau dihentikan agar bisnis lebih efektif dan menguntungkan. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.